Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Gen UID ya. Seperti biasa kita kembali membahas hmm, indeks kita. Ya, kita akan membahas indeks kita dan menu background yang saya berikan kemarin maupun hari ini ya. Ya, untuk indeks kita masih sama ya, 6.600, 6.620 itu support sekarang. Resist 6680 ya, masih oke lah untuk indeks kita. Lanjut ke menu background yang saya berikan kemarin yaitu film. Film naik ya. Film naik sebenarnya kalau teman-teman TP ya dapat 1,7%, tapi kalau nggak TP pun masih di harga modal ya, masih oke. It's oke ya. Intinya selama di atas di 780 film itu masih layak untuk di hold. Tapi kalau sudah jebol ya lepas dulu ya. Karena dia posisinya belum uptrend, dia masih sideways. Dia mencoba untuk break 820-nya ya. Itu area TP pertama di 810 sampai 820 itu sudah kena tadi ya. Tapi buat teman-teman yang belum TP berharap dia terbang, ya dikawal saja ya. Jangan model-model saham mau cuan besar, tapi nggak ada plan. Dia turun mau ngapain? Ya, itu yang bahaya. Itu duit Anda bisa habis nanti di market. Ya kalau memang sudah cuan, merasa sudah cuan ya jual saja. Tapi kalau merasa dia bisa naik tinggi ya udah buat plan sendiri, batasi resikonya maksimal teman-teman bisa nanggung resikonya di berapa ya. Misalnya bisa tanggung resiko 5%, ya udah stop lossnya minus 5%. Tapi kalau bisa misalnya bisa nanggung hanya cuma 2%, 3%, ya udah stop lossnya maksimal 3%. Udah, begitu caranya. Ya, ini saya sudah buat plan selama di atas 780 dia masih oke. Ya itu cuma minus berapa persen, nggak lebih dari 3% kalau nggak salah. Di harga kita beli ya, tidak lebih dari saya dulu. Ya tidak hanya 2%-an ya minus saya yang saya berikan itu enggak, karena saya sudah ngukur minus sama risk rewardnya itu saya sudah ukur dulu sebelum saya berikan jadi teman-teman yang beli ya. Saya nggak pernah kasih stop loss lebih dari 5%, apalagi jarang dan sangat jarang lebih dari 3%. Ya stop loss saya rata-rata di bawah 3%. Jadi kalau teman-teman ikut juga nggak akan rugi-rugi banyak ya. Harusnya sih sebenarnya cuan. Tapi kalau memang tidak jual ya masih masih oke lah ya. Oke, hari ini saya memberikan menu buy close apa? Bentar saya lihat dulu. True. True ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik. Dia sudah polanya sudah menukik ke atas ya. Sudah menukik ke atas, berpotensi untuk rebound ke atas. Intinya TP pertama di 120 itu sudah lumayan, hampir 2%. Ya, coba saya ukur dulu. Oh, lebih dari 2%. Sekitar 2% deh ya. Kalau TP pertama di 120, kalau break 120 potensinya lumayan bisa ke 122 sampai 126-an ya. Batas resiko di 114 ya. Selama di atas 114 oke, tapi kalau sudah jebol 114 jika teman-teman mau stop loss dulu ya. Kalau memang sayang takut mantul ya stop loss dulu 50% ya. Ya intinya dia ada support paling kuat di 110-nya. Tapi kan kalau kita kita kawal semua di 110 kan lumayan dalam ininya apa resikonya. Jadi batasi dulu di 114-nya. Selama di atas 114 hold, tapi kalau sudah breakdown ke bawah 114 boleh stop loss dulu 50% lah minimal. Kalau memang tidak mau langsung stop loss semua 50% dulu, sisanya dikawal di 110-nya. Kalau masih bertahan di atas 110 sebenarnya true masih oke ya. Ya semoga sih besok langsung naik ya. Langsung break kalau bisa break di atas 120-nya. Ya itu harapannya ya. Semoga seperti itu ya. Amin. Oke, saya langsung bahas saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Ya, saya langsung bahas cepat saja. Jawa pasti. Wah, Jawa sebenarnya masih dia mencoba break ya. Break di atas 280 hari ini gagal ya. Tapi masih oke selama bertahan di atas 268, 270 dia masih oke, masih bisa naik lah ke atas 280 mungkin bisa. Mungkin bisa break ataupun
tes dulu di sekitar 280 itu resistennya. Kalau bisa break di atas 280 berpotensi untuk ke 228, 292. Ya posisinya belum uptrend ya. Belum uptrend tapi mencoba rebound untuk Jawa. Lanjut ke FPNI. FPNI sebenarnya masih oke ya. Masih oke karena dia memang harus koreksi dulu. Menurut saya dia memang harus koreksi dulu karena dia sudah cukup jenuh beli ya. Orang-orang udah malas mau beli karena sudah dianggap sudah terlalu ketinggian ya. Itu area jualan ya. Jadi mereka rata-rata harus koreksi dulu. Walaupun ini uptrend tapi koreksi mungkin bisa sampai ke 400. 400 itu support kuat dari FPNI ya. Kalau dia break di atas 400 mungkin potensi bisa ke 380. Tapi itu pun masih oke, masih uptrend sebenarnya karena dia memang sudah naik lumayan tinggi dalam beberapa minggu ini ya untuk FPNI. Resisten sekarang ada di 440, 450. Support kuat di 400. Ya, lanjut ke SMA. SMA. Sudah saya bilang dia belum uptrend ya, masih downtrend, belum oke, apalagi break 300-nya menuju ke 290-nya ya. 290 nggak kuat, mungkin akan ke 284, 286 ya untuk SMA. Resisten sekarang di 300 sampai 310. Ya, posisinya downtrend untuk SMA. Lanjut ke Bukalapak. Ini saham sudah saya bilang dia tidak kuat, dia tidak akan uptrend kalau dia belum bisa jebol 500-nya. Itu sudah saya bilang dari kemarin-kemarin ya. Dia belum uptrend karena dia belum bisa break 500-nya, kembali turun. Ya 400 lah itu supportnya. Bentar saya lihat dulu. 400 itu support kuat. Jebol lagi, hati-hati ya, makin akan turun ke 380 sampai 350. Resisten sekarang di 416, 420. Posisinya downtrend untuk sekarang. Lanjut ke Bapak. Bapak sebenarnya masih oke ya, masih uptrend sebenarnya selama di atas 80. Ya, tapi kalau 80 yang jebol kemungkinan akan ke 76. Selama bertahan di atas 80, posisi masih bisa ke 84, 86. Ya, untuk Bapak. Lanjut ke BBHI. Ya wajar lah turun dulu ya. Karena memang dia sudah naik kemarin lumayan tinggi. Ya support di 6.500. Apakah jebol 6.400 ya untuk sekarang. Mungkin tes ke 6.400. Resisten di 6.600. Ya posisinya masih buat sideways mungkin ya untuk BBHI. Lanjut ke PANS. PANS posisi masih downtrend ya. Masih belum menarik ya. Sekarang lebih ke sideways dia. Selama di atas 1250 dia masih posisi sideways. Itu area support, resisten ada di 1270 sampai 1280. Ya untuk PANS posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke BBYB. BBYB mencoba rebound tapi belum uptrend selama belum bisa jebol. Dia harus jebol dulu 2.500-nya. Itu resisten. Kalau 2.500 dijebol mungkin ada potensi untuk tes ke 2580. Tapi untuk sekarang dia belum uptrend ya karena belum bisa break di atas 2.500. Kalau bisa break di atas 2.500 boleh lah. Mungkin coba dicip-cip dulu. Masuk cicil dulu ya. Kemungkinan bisa rebound ke atas. Tapi kalau belum bisa break 2.500-nya belum oke. Support sekarang di 2350 sampai 2400 untuk BBYB. Posisinya lagi sideways, masih di bawah sih ya karena dia belum bisa naik ke 2500-nya. 2500 naik pun dia harus break dulu 2550, itu baru lebih menarik untuk BBYB. Akan berpotensi untuk rebound ke atas kalau bisa break di atas 2550-nya. Tapi untuk pertama PR-nya dulu di 2500 itu resisten cukup kuat untuk BBYB ya. Lanjut ke Sebat. Kita lihat Sebat berapa harganya sekarang? 50 ya. Tidak ada ya, tanya bandar ini. Ini harus tanya bandar. Jika mau naik, belum bisa naik ya. Kalau naik pun mentok-mentok ya 52, 54 lah ya.
Kalau tanya support ya nggak ada support lagi ya 50. Ya, ini kalau udah saham 50 itu sudah tergantung moodnya bandar. Ya, kalau memang dia mau naikkan bisa saja naikkan ya. Untuk sekarang ya sabar saja yang punya saham ini ya. Lanjut ke PKPK. PKPK sebenarnya tidak buruk-buruk banget. Ya masih oke lah. Cuma dia ada resisten cukup kuat di 206. Ya belum bisa break, belum bisa uptrend. Support ada di 195, 190. Ya, mencoba rebound tapi belum uptrend ya. Posisi akan lebih oke selama dia bertahan di 195 untuk PKPK. Lanjut ke Medco. Di sini. Medco ini berarti. Salah ketik ya. Medco. Di persimpangan ya. Medco di persimpangan dengan area support ada di 476, 470. Resisten ada di 484 sampai 490. Untuk sekarang posisinya lagi di persimpangan, belum uptrend, belum juga downtrend. Lanjut ke truk. Truk sebenarnya masih oke lah ya selama bertahan di 200-nya. Kalau 200 jebol itu yang kurang bagus, tapi kalau masih bertahan di 200 masih ada potensi untuk tes lagi ke 220-nya untuk truk ya. Posisinya juga masih oke, masih uptrend selama di atas 200, apalagi masih bertahan di atas 210-nya. Ya, itu akan lebih oke untuk truk. Apakah ARB? Enggak ARB kan? Kan ARB ya? Ini mungkin akan tes ke 200-nya mungkin. Truk GGRM. GGRM oke ya, mungkin dia mau coba buat sideway dulu di area support di 31.900 itu area support ya, kisaran harga itu deh. Resisten ada di 32.250 ya. Sampai 33.000 ya. Itu area resisten untuk GGRM. Posisinya lagi mencoba sideway di atas ya. Dia mencoba rebound, sekarang lagi buat base di atas. Mungkin seperti itu ya selama bertahan di atas 3.000. Kita saya lihat dulu. Kalau di atas 3.000, 31.700 juga masih oke untuk GGRM ya. Ya, dia mencoba rebound. Untuk sekarang lanjut ke EPAK. Dia resist kuat GGRM di 33.000. EPAK downtrend ya. Oh, ini apaan? Tombol gocap nih. Ya 52 lah. 52 kalau masih bertahan masih ada harapan, kalau 52 jebol ya 50 lah. Resisten ada di 5556. Terakhir BSML. BSML. Bentar saya lihat. BSML. BSML. Oke, cuma ini udah cukup lumayan tinggi ya, hati-hati. Kayak diguyur ini lumayan, walaupun di uptrend. Uptrendnya supportnya lumayan jauh soalnya, 350. Ya, resisten kuat ada di 400. Ya, 400 diperhatikan. Kalau 400 ya jebol bisa ke 420. Tapi kalau 400-nya nggak jebol, kemungkinan akan tes ke 370 sampai 380 untuk BSML ya. Posisi uptrend di 370. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati. Dan salam cuan.